dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memperingati hari kematian Yesus Kristus dengan seluruh orang percaya yang ada di Bali, yang ada di Indonesia. Salam jumpa dengan saya, Pendeta Hendrik Makasaleh dari Gianyar Bali, dan hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Walaupun kita beribadah dari rumah, tetapi kita percaya Yesus hadir dan Dia memberkati ibadah kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah suatu hari di mana kita memperingati tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dan satu peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu adalah peristiwa yang hebat, yang dahsyat, peristiwa yang sekali selamanya akan terjadi, ya, tidak pernah akan terjadi lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Bapak Ibu, saya akan baca. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saya baca untuk kedua kali. Sudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, konteks ini bicara tentang Yesus yang pada saat itu disalib, lalu Dia pada saat proses penyalibannya itu, kemudian Yesus tahu bahwa semuanya itu akan selesai. Di ayat 28 dikatakan sudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Dan Yesus menyerahkan dirinya di ayat yang ke-30, dan sebelum Dia menyerahkan dirinya, Dia membuat satu statement, ya, ini merupakan perkataan yang ketujuh di atas kayu salib, sudah selesai, ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau kita baca kata sudah selesai ini, setiap tahun kita merayakan Paskah ataupun kematian Yesus di atas kayu salib. Saya suka melihat banyak orang menulis ini di Facebooknya, di media sosial, dan juga saya sering lihat orang juga tulis ini ketika hari kematian Yesus Kristus diperingati atau dikenang. Itu di gereja mereka, tetelestai, sudah selesai, atau it's finished, ya Bapak Ibu yang terkasih, ya. Sepertinya kata ini kehilangan arti, karena sepertinya hanya kayak slogan biasa gitu, kayak iklan biasa yang selalu muncul setiap tahun di mana orang memperingati hari kematian Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita resapi, kalau kita maknai, kalau kita kenal, ya, kata ini yang merupakan perkataan terakhir, perkataan ketujuh di atas kayu salib. Kata ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Kata ini merupakan puncak perwujudan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kata ini adalah kata yang merupakan satu kata yang berbicara tentang karya Kristus, yang adalah karya yang agung, karya yang sempurna, karya yang utuh, lengkap, dan karya itu tidak perlu ditambahkan oleh siapapun, oleh agama apapun, oleh cara-cara apapun, oleh pendeta, pastor, atau siapapun, karena karya itu sudah genap, dia sudah tuntas, sudah utuh, lengkap, sempurna. Bapak Ibu, kata tetelestai ini diambil dari kata teleo, ya. Artinya dari kata teleo ini atau tetelestai ini adalah mencapai akhir dengan sempurna, mencapai tujuan dengan sempurna, menyelesaikan dengan sempurna, utuh, dan lengkap. Ya Bapak Ibu, kata ini menyatakan keberhasilan dari sebuah tindakan atau perbuatan atau mahakarya yang telah diselesaikan oleh seorang yang menyelesaikan karya tersebut. Bapak Ibu, kalau kita ingat, ya, orang-orang Yunani, kalau mereka mau melukis, ya, mereka begitu mengambil kuas mereka, mengambil alat-alat lukis mereka, kemudian mereka melukis di atas kanvas itu. Mereka melukis dengan baik, mereka sangat hati-hati bekerja, mereka begitu teliti, mereka tangan-tangannya, jari-jarinya memainkan itu gambar atau lukisan sesuai dengan yang ada sudah di dalam pikiran mereka ataupun lewat desain mereka. Kemudian mereka bekerja dengan maksimal, mereka bekerja dengan profesional, dan ketika itu sudah selesai,
maka orang Yunani itu mengatakan bahwa tetelestai atau it's finished atau sudah selesai, ya, sudah lengkap, sudah sempurna, dan ini sudah mencapai tujuan akhir dan tidak perlu lagi ditambahkan oleh siapapun, ya, tidak perlu lagi ditambahkan oleh hal-hal apapun ke dalam lukisan itu, karena lukisan tersebut telah menjadi mahakarya yang sempurna dan indah. Demikian juga orang Yunani ketika mereka membuat patung, mereka memahat patung tersebut dengan konsep yang mereka telah buat. Mereka memahatnya dengan baik, dengan profesional, dengan teliti, ya, dengan membentuknya dengan hati-hati sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran mereka atau sudah terkonsep atau gambar desain. Mereka ketika selesai, Bapak Ibu yang terkasih, mereka mengatakan tetelestai, artinya apa? Karya yang sempurna, utuh, sudah mencapai garis akhir dengan sempurna. Tidak perlu lagi ditambahkan dengan hal-hal yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, begitu juga orang Yunani ketika mereka ada kredit uang atau berhutang kepada peminjam atau pemberi hutang, mereka mulai bekerja setiap hari membayar, setiap tahun membayar, sampai pada akhirnya hutang mereka itu lunas. Lalu si peminjam itu dia memberikan buku hutang, ya, atau buku lunas kepada orang yang meminjam uang tersebut, dan dia mencat, ya, dan dia memeterai dan dengan tulisan lunas terbayar, Bapak Ibu, ya, hutangnya sudah lunas terbayar, jadi sudah tidak ada lagi dia yang ada orang yang mau mendakwa dia, oh kamu masih ada utang harus bayar, enggak lagi, karena dia memiliki buku lunas pembayaran, Bapak Ibu yang terkasih. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, kalau kita meresapi kata tetelestai ini dan kita melihat Yesus Kristus yang pribadi yang telah berkorban untuk kita, Yesus Kristus mengeluarkan statement ini bukan sembarangan statement, Bapak Ibu, bukan sembarangan pernyataan. Sudah selesai. Artinya apa? Karya Yesus itu sempurna, maha sempurna, maha karya yang luar biasa, masterpiece yang hebat, yang luar biasa. Jadi tidak perlu lagi ditambahkan dengan cara-cara beragamawi, dengan cara-cara berbuat baik, amal baik, supaya bisa menambah itu ke dalam karya keselamatan Yesus Kristus lewat pengorbanannya di atas kayu salib, menjadi anak domba yang kudus, yang mulia, yang tak bernoda dan tak bercacat. Bahwa Yesus berkorban itu bukan terus menerus, tetapi sekali selamanya, Bapak Ibu yang terkasih. Oleh sebab itu tidak perlu lagi ditambahkan dengan bagaimana kita berusaha beramal dengan perbuatan-perbuatan baik kita, lalu sepertinya kita ini yang punya usaha sehingga kita bisa dilayakkan oleh Yesus Kristus, supaya kita bisa datang kepada Yesus Kristus, supaya kita bisa mampu dibenarkan dengan usaha hidup kita, perbuatan baik kita, dengan agama, dengan membayar perpuluhan, dengan berdoa, atau dengan cara-cara agamawi apapun, supaya kita dilayakkan, kita dikuduskan, kita dibenarkan, kita diampuni, kita diselamatkan. Tidak, saudara yang terkasih. Hanya melalui Yesus Kristus kita diselamatkan. Hanya melalui Yesus Kristus saja pengorbanan kita ini dibenarkan. Ketika kita percaya, kita mengaku dengan mulut kita, maka kita diselamatkan. Kita percaya dengan hati kita, maka kita diselamatkan, ya. Kita ini orang berdosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah kehilangan kemuliaan di hadapan Allah. Tetapi oleh karena Yesus Kristus datang, dia bertukar posisi dengan kita, dia menggantikan kita. Seharusnya kita yang harus dihukum, kita yang harus ditimpa murka, ya, seharusnya kita yang dipaku di atas kayu salib, seharusnya kita yang digantung di atas kayu salib, tetapi Yesus Kristus bertukar posisi dengan kita, ya. Kenapa? Karena kita tidak mampu untuk bisa menjadi seorang penebus, ya. Karena kita ini orang berdosa, Bapak Ibu yang terkasih, maka Yesus yang kudus itu turun dari surga. Dia harus datang karena dia sudah dinubuatkan. Mulai dari kitab Kejadian sampai Maleakhi itu semua berbicara tentang Yesus. Saudara, kalau saudara baca di dalam kitab Ibrani 10 ayat 1, bahwa dikatakan bahwa hukum Taurat itu bukan hakikat daripada keselamatan, tetapi hukum Taurat perjanjian lama itu semuanya bayangan, dan wujudnya, hakikatnya itu di dalam Yesus Kristus yang menjadi anak domba buat kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali saya melihat, ya, banyak orang-orang yang berkhotbah, banyak anak-anak Tuhan yang berkhotbah, mereka mencampur adukan, ya, hukum Taurat dengan perjanjian baru.
Padahal kalau kita belajar bahwa semua tema yang ada di dalam PL itu Perjanjian Lama, semua tema utama itu bicara tentang Yesus Kristus. Mau tipologi apapun itu bicara tentang Yesus Kristus. Jadi hakikat keselamatan itu adalah di dalam pribadi Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ya saya membaca sebuah artikel yang bagus sekali ya. Di sana dikatakan Yesus dihukum supaya kita diampuni. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus benar. Dia dihukum supaya kita dibebaskan. Dia dihukum supaya kita mendapat pengampunan. Seharusnya kita yang dihukum, ya. Tetapi Yesus itu dihukum. Harusnya kita yang ada di atas kayu salib, harusnya kita dimurkai oleh Tuhan Allah. Tetapi murka itu ditimpakan kepada Yesus Kristus sehingga kita menjadi orang yang diampuni. Kita harusnya jadi orang prisoner, ya. Tetapi Yesus yang harus jadi prisoner untuk menggantikan kita. Dan sebab itu saudaraku, kita harus benar-benar tahu ini, bahwa Tetelestai bicara tentang pengampunan yang luar biasa. Tetelestai bicara tentang anugerah Tuhan yang besar, kasih karunia yang diberikan cuma-cuma. Tetelestai bicara tentang Yesus yang berkorban. Wujudnya Yesus itu yang ditulis di PL itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus, yang dibuatkan oleh Yeremia, Yesaya, Musa, yang dibuatkan di dalam kitab Kejadian 3 tentang proto Injil, itu bicara semua tentang Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Yesus disakiti, ya, dia dicambuk, dia dipukul pakai bambu, dia ditendang, ya, dia memikul salibnya, dia ditendang, disiksa, diludahi, pokoknya segala penderitaan terjadi dalam diri, ya. Cambuk begitu luar biasa yang tajam itu masuk ke dalam tubuhnya sampai menembus organ-organnya. Tubuhnya tercabik-cabik, terpecah-pecah. Supaya apa? Lewat bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita disembuhkan bukan hanya bicara tentang kesembuhan secara rohani Bapak Ibu, tetapi juga bicara tentang kesembuhan fisik kita. Ketika Yesus yang menjadi luka-luka, maka kitab Petrus dan Yesaya mengatakan bahwa oleh luka-luka Yesus, oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus itu sepertinya menjadi orang berdosa. Dia menjadi pendosa, dia menjadi orang yang sebagai seorang penjahat. Padahal salib itu sebenarnya untuk orang-orang yang kriminal, orang-orang yang telah melakukan satu dosa dan kejahatan, baik itu kejahatan terhadap pemerintah maupun terhadap sipil ataupun kejahatan apapun. Yesus itu tergantung di sana menggantikan kita yang jahat, yang memberontak, yang seharusnya dihukum. Sehingga kita ini dibenarkan oleh Yesus Kristus. Yesus menjalani kematian dengan luar biasa, darahnya tertumpah supaya kita mengalami kehidupan Bapak Ibu. Ingat Tuhan Yesus berkata begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus itu adalah pemberi hidup. Dia adalah sumber kehidupan itu. Kalau saudara mau datang untuk hidup kekal, saudara harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara mau mendapat hidup secara jasmani, saudara percaya bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Di dalam kita punya seluruh aktivitas kehidupan sehari-hari, Dia adalah sumber kehidupan. Ingat saudaraku, Yesus mengatakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Kata hidup itu di dalam Yohanes 10 ayat 10b dikatakan bahwa Yesus adalah yang memberikan hidup. Dalam hidup itu di dalam kelimpahan-kelimpahan. Bapak Ibu yang terkasih, kata hidup itu kalau dalam bahasa Yunani itu bukan bicara tentang rohani saja, tetapi itu bicara tentang jasmani, fisik juga Bapak Ibu. Yesus tidak mau anak-anak Tuhan itu hidup dalam kesakitan terus. Bapak yang baik tidak mungkin memberikan kalajengking atau ular kepada anaknya kalau dia meminta ikan. Demikian juga Bapak yang baik, ya, tidak memberikan batu kalau dia anaknya minta roti. Apalagi Bapak kita Yesus Kristus. Dalam kitab Yohanes dikatakan bahwa kata hidup itu bicara tentang, ya, dari bahasa Yunani zoe. Zoe itu artinya hidup secara kesehatan juga, secara fisik, berkat, kelimpahan, ya, kemudian finansial dan lain-lain Bapak Ibu. Jadi bukan bicara tentang kerohanian. Jadi ada dua, kerohani dan jasmani. Yesus kasih dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus mengalami kemiskinan supaya kita bisa mengalami kelimpahan. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa Yesus menjadi miskin supaya kita bisa hidup di dalam kelimpahan secara rohani, kelimpahan secara jasmani. Kita diberkati menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus menanggung malu, ya, dia dihina, dia telanjang di atas kayu salib. Bapak Ibu, Yesus telanjang di atas kayu salib.
demi kita. Ingat Bapak Ibu, Tuhan Yesus Tuhan Allah ketika Adam dan manusia berbuat jahat, ya, mereka hidup penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ketika mereka berdosa, maka mereka tahu mereka telanjang, mereka malu karena mereka telanjang. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Allah mengkorbankan satu binatang, lalu Tuhan Allah membungkusi mereka, menutupi kemaluan mereka, ketelanjangan mereka. Ya, binatang itu dikorbankan. Saya percaya ada darahnya tercurah, kemudian kulit binatang itu disematkan kepada mereka, menutupi. Itu bicara tentang tipologi Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang kudus. Dia membungkusi kita. Ya, kita yang telanjang, kita yang malu oleh karena kita jahat, memberontak, berdosa, Tuhan Yesus mengcover kita, menutupi kita, sehingga kita sudah tidak lagi malu. Sehingga citra itu dikembalikan kepada Yesus Kristus, karena kita diciptakan menurut model atau peta atau teladan atau gambar dan rupa Allah, sehingga gambar itu kembali direstorasi oleh Tuhan Yesus lewat pengorbanan Yesus sekali selesai, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter, dan kita karakter seperti Yesus Kristus, dan kita tidak usah malu. Kita menjadi orang yang percaya diri, dan kita orang benar, orang yang sudah layak di hadapan Tuhan karena Yesus sudah mengcover kita dengan darah. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus menanggung ketertolakan kita, ya, supaya kita diterima oleh Bapa. Ya, kita dulu ini adalah musuh Tuhan, musuh Allah. Dulu Adam dengan Hawa, mereka begitu dekat dengan intim dengan Tuhan. Mereka berjalan-jalan dengan Tuhan, bercakap-cakap, ada satu relasi yang luar biasa. Allah tidak menolak mereka, Allah tidak menghukum mereka, tapi Allah begitu mengasihi mereka. Mereka menjadi sahabat dan anak kesayangan Allah. Tetapi ketika mereka ditipu, mereka memberontak terhadap Tuhan, oleh karena iblis menipu mereka, maka mereka terpisah. Ada jurang pemisah yang luas yang terbentang antara Allah dengan manusia. Siapa yang bisa datang membuat restorasi? Siapa yang bisa rekonsiliasi hubungan yang sudah hancur rusak itu? Hanya Yesus Kristus yang bisa menjadi seorang negosiator, seorang yang bisa menjembatani sehingga manusia dengan Allah kembali. Ya, dulu kita ditolak oleh karena pemberontakan kita, tetapi ketika Yesus menggantikan kita, ya, Yesus menukar dirinya dengan kita, maka kita diterima oleh Allah. Makanya di dalam kitab Ibrani, ya, kita sudah menjadi orang benar, sehingga kita tidak takut lagi menghampiri takhta kasih karunia Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus itu menjadi satu kutub sehingga kita menerima berkat. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, Alkitab berkata terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Yesus itu dikutuk. Ya, dia menjadi orang yang terkutuk supaya kita menerima berkat. Bapak Ibu, saya akan mungkin membahas yang banyak tidak akan selesai. Tetapi saya mau bilang kepada saudara, Bapak Ibu, hari ini kita memperingati kematian Kristus. Kata tetelestai, ya, ini bukan hanya slogan, tetapi ini merupakan satu statement firman Tuhan yang harus kita resapi, yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita benar-benar mengenang, bahkan memperingati, bahkan melaksanakan, ya, apa yang menjadi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita memandang dan fokus kepada Kristus di atas kayu salib yang telah menyelesaikan dengan sempurna. Ya, ketika kita sakit, kita ingat tentang bagaimana Yesus tubuhnya tercabik-cabik untuk kita. Ketika kita merasa bahwa kita tidak layak, kita ingat bahwa Yesus telah melayakkan kita dengan darahnya. Kita merasa bahwa kita bukan orang benar, Yesus yang membenarkan kita. Bapak Ibu, saya akan baca kitab Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini menjadi ayat-ayat penutup saya. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10. Dikatakan begini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Karena kehendak Yesus Kristus, karena kehendak Allah sendiri,
kita ini telah dikuduskan oleh pengorbanan, oleh persembahan Yesus Kristus, tubuh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia adalah anak domba itu yang digambarkan di kitab Perjanjian Lama, di mana orang Israel melakukan pengorbanan domba, kambing setiap hari, setiap tahun, setiap bulan. Yesus Kristus datang, dia berkorban, dia mempersembahkan tubuhnya itu sudah tidak berkali-kali Bapak Ibu, tapi sekali untuk selama-lamanya. Dan firman Tuhan mengatakan begini, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara adalah orang kudus. Ya, di dalam kitab Petrus juga mengatakan bahwa saudara adalah orang yang kudus, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah, imamat yang kerajaan. Bapak Ibu yang terkasih, status identitasmu kudus Bapak Ibu yang terkasih. Ya, kalau orang kita berbuat dosa atau berbuat jahat, apakah status kita hilang? Enggak Bapak Ibu yang terkasih, tetap menjadi orang yang kudus. Kecuali kita menolak Yesus Kristus, kita sudah tidak percaya dengan iman kita lagi sampai kita meninggal, maka kita tidak diselamatkan. Ya, karena Alkitab berkata bahwa kita diselamatkan karena iman kita. Ketika kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita diselamatkan. Bukan karena kita berbuat baik Bapak Ibu yang terkasih. Ya, jadi kita ini orang kudus Bapak Ibu. Ya, kalau orang bertanya kepada Bapak Ibu, orang kudus, ya kita harus jawab ya dengan firman Tuhan ini. Yesus telah menguduskan kita sekali selamanya. Mungkin ada yang berkata, bagaimana dengan ayat yang berbicara tentang kekudusan hidup? Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau saya renungkan kehidupan saya masa lalu sampai sekarang, ya, siapa yang bisa kudus setiap hari dengan perbuatannya sendiri? Kalau ada yang kudus setiap hari dengan perbuatan sendiri, saya tidak percaya. Ya, saudara, dari pagi sampai sore sampai malam pasti ada pikiran jahat, ada perbuatan-perbuatan, mungkin maki orang di jalan, mungkin teror orang, mungkin gosipin orang, atau hatinya iri. Semua gak layak lagi. Ya, kalau orang melakukan hukum Taurat itu, ya, kalau dia melakukannya dari awal lalu dia gagal lagi, harus ulang lagi Bapak Ibu. Jadi gak bisa Bapak Ibu, gak bisa kudus dengan hidup sendiri. Gak bisa kudus dengan berbuat baik, dengan taat sendiri. Gak bisa. Hanya Yesus Kristus yang mampu menguduskan kita. Maaf, saya baca ini saya sangat diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi kita itu tidak bisa dengan cara-cara kekuatan kita sendiri, perbuatan kita. Oh iya, saya mau puasa, mau doa supaya saya kudus. Dari mana Bapak Ibu bisa? Gak mampu. Mau pendeta mau apa, gak bisa Bapak Ibu. Makanya Yesus bilang oleh persembahan tubuh kita dikuduskan satu kali selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Tetapi kita sebagai orang percaya yang telah terima anugerah Tuhan, yang telah mendapatkan anugerah Tuhan dengan cuma-cuma, dengan gratis, ya, walaupun anugerah Tuhan itu gratis, tapi kita harus sadar, karena kita harus tahu bahwa anugerah Tuhan itu ya bukan hanya gratis, tetapi anugerah Tuhan itu memang diberikan oleh Yesus Kristus dengan pengorbanan, dengan persembahan tubuh Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu pengorbanan yang mahal Bapak Ibu. Kita diselamatkan bukan dengan emas dan perak, tapi Yesus berkorban dengan darah yang mahal. Jadi kalau orang yang sudah menerima kasih karunia, seharusnya orang yang benar-benar ya hidup berfokus kepada Kristus. Dan saya percaya kalau dia benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, maka natur ya, sifat alaminya dia itu tidak lagi berbuat jahat atau berbuat dosa, karena dia dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Alkitab di dalam kitab Galatia mengatakan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus melakukan perbuatan-perbuatan roh, tetapi orang yang dipimpin oleh kedagingannya dia melakukan perbuatan-perbuatan jahat, ya, pencuri, mabuk, ya, apalagi gosipin orang, iri hati, dengki, percabulan, persinahan. Itu perbuatan-perbuatan lain. Karena apa? Karena dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak dipimpin oleh anugerah Tuhan, dan dia menggampangkan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ya, kasih karunia Tuhan itu mendidik Bapak Ibu, bukan untuk menggampangkan atau melayani dosa. Ya, di dalam kitab Galatia bahwa kita dimerdekakan, kita dibebaskan oleh Yesus Kristus supaya kita itu melayani, bukan kesempatan berbuat dosa Bapak Ibu yang terkasih. Ibrani pasal 10 ayat 14. Ini ayat yang terakhir Bapak Ibu. Di sana dikatakan begini. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ayat 15, dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita
Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, ayat 14 ini merupakan satu ayat yang sangat memberkati saya. Dikatakan begini, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Bapak Ibu, oleh satu korban itu korban siapa? Yesus Kristus, bukan korban binatang lagi ya. Tapi satu korban itu korban Yesus Kristus. Ia telah menyempurnakan kita orang yang dikuduskan selama-lamanya. Bapak Ibu, status Bapak Ibu orang sempurna atau orang belum sempurna? Ya, kesempurnaan itu nggak bisa datang dari diri kita atau kita mentaati ajaran-ajaran agamawi. Nggak bisa Bapak Ibu. Kesempurnaan itu datang oleh karena Yesus telah berkorban untuk kita dan Dia menebus kita, akhirnya kita bisa sempurna. Ini Alkitab katakan Bapak Ibu, ya, nggak perlu ditafsir karena ini udah jelas, ya, dikatakan bahwa oleh karena satu korban yaitu korban Yesus Kristus kita disempurnakan. Jadi kita mau cari kesempurnaan, katanya ada bilang nanti di surga baru kita sempurna. Ada yang bilang juga nanti kita berusaha hidup kudus karena saya ketemu banyak orang ya, atau ada orang yang mengajarkan. Saya pernah ada seorang pengajar Alkitab yang terkenal ya, seorang pendeta. Dia mengajarkan bahwa benar-benar harus kita dengan perbuatan, seakan-akan kita itu dengan perbuatan, cara-cara kita yang seperti berusaha mentaati apa hukum-hukum, lalu dengan kekuatan kita sendiri lalu kita mencari perkenanan dan penyempurnaan dari Tuhan. Maaf Bapak Ibu, ya, itu Taurat, hukum Taurat lagi. Tapi firman Tuhan bilang kita orang percaya hidup di dalam perjanjian baru, ya, di mana kita pandangannya kepada hakikat keselamatan. Satu korban yaitu Yesus Kristus telah menyempurnakan kita sekali selama-lamanya. Kita sempurna Bapak Ibu. Bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh karena Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Tetelestai bicara tentang anugerah Tuhan yang besar. Tetelestai bicara tentang kehidupan kekal yang telah diberikan. Tetelestai bicara tentang kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita dilayakkan, kita diampuni, kita diberikan hidup kekal. Ya, kalau kita baca berkatnya luar biasa dari Yesus Kristus yang adalah korban anak domba Allah yang kudus. Dia telah melakukan semua dengan mempersembahkan tubuhnya. Dia telah menggantikan kita yang harusnya dipaku, dihukum, ditimpa murka. Ya, tetapi Yesus Kristus menggantikan kita. Dia bertukar posisi dengan kita. Dia berkorban dan dia adalah bayangan, ya, dia adalah wujud daripada bayangan-bayangan yang ada di dalam kitab perjanjian. Hakikat keselamatan itu. Sebab itu Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya begini, ya, bagaimana dengan ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita nanti suatu saat baru kita ini berdiri di hadapan takhta pengadilan Allah Bapa, kita dihakimi, setiap orang dihakimi dengan perbuatan. Bapak Ibu yang terkasih, Alkitab tidak saling bertentangan. Alkitab tidak saling bertolak belakang. Alkitab menjawab Alkitab. Alkitab saling melengkapi, mendukung, karena saya percaya Alkitab adalah otoritas tertinggi dan standar tertinggi daripada kehidupan orang percaya. Alkitab diilhami oleh Allah sendiri lewat 40 penulis Alkitab dengan latar belakang yang berbeda. Dan kita percaya Alkitab merupakan otoritas yang mutlak untuk kita sebagai orang percaya. Saya berpegang kepada Alkitab, Bapak Ibu yang terkasih. Saya tidak terlalu, ya, tidak terlalu mengikuti tafsiran-tafsiran atau penafsiran, tetapi saya itu belajar tentang bagaimana Alkitab dengan konteks penulis-penulis dan kepada penerima yang mula-mula. Jadi saya selalu bicara tentang eksegesis, bukan eisegesis. Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan karena dia berbuat baik. Ya, itu jelas sekali. Ditulis di kitab Roma, Galatia, Efesus. Rasul Paulus bahkan mengatakan orang-orang Galatia orang-orang yang bodoh karena mereka mengikuti guru-guru palsu yang mengajarkan hukum Taurat. Bahkan dia mengatakan begini, Bapak Ibu yang terkasih, orang yang mengajarkan Injil yang lain. Injil yang lain itu bukan Injil yang mana-mana. Injil yang itu orang-orang yang mencampur adukan Injil
dengan hukum Taurat, Bapak Ibu. Sebab itu dia bilang kalau orang yang mencampurkan Injil dengan hukum Taurat itu apa? Terkutuklah mereka. Bapak Ibu, itu sampai keras banget. Bahkan kalau kita baca ya, ada Rasul Paulus juga bilang kepada pengajar-pengajar Taurat itu anjing-anjing. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nanti kalau kita berdiri di hadapan Allah, kalau kita dihakimi dengan perbuatan kita, saya yakin saya nggak masuk surga. Saudara nggak masuk surga. Semua nggak masuk surga. Kenapa? Karena dengan perbuatan nggak bisa selamat. Kita mau datang dengan perbuatan kita itu kayak kotor itu loh Bapak Ibu. Karena Allah itu tinggi, kudus, mulia. Ya. Standar ukuran Allah itu, patokan Allah itu sangat tinggi Bapak Ibu. Tidak bisa. Oleh sebab itu manusia Yesus itu menyelamatkan kita, berkorban. Dia Allah yang maha tinggi itu. Manusia yang sempurna itu siapa? Yesus. Yang bisa memenuhi standar, kriteria, prosedur, ukuran, ya, patokan daripada Allah, sehingga dia bisa menggantikan kita. Kalau saudara mau dengan perbuatan, maaf, masuk neraka Bapak Ibu. Saya masuk neraka, saudara masuk neraka, kita semua masuk neraka. Karena apa? Kita nggak bisa mampu datang dengan standar ukuran Tuhan, ya. Nggak mampu. Tuhan itu kudus, sangat tinggi, luar biasa. Oleh sebab itu manusia Yesus menggantikan kita. Dia berkorban untuk kita. Dia adalah Allah 100%, Tuhan 100%. Dan nanti, ya, kalau kita dihakimi dengan perbuatan, pada saatnya Tuhan Yesus yang menjadi pembela kita Bapak Ibu, ya. Karena apa? Dia bilang begini, aku telah berkorban, aku telah berbuat karya yang sempurna, ya, karya yang maha karya yang sempurna, dan tidak perlu tambah dengan perbuatan. Saya telah menggantikan dia, saya telah melenarkan anak-anak saya. Iblis memang menuduh kita, iblis yang akan menjadi jaksa penuntut umum untuk menuduh kita di pengadilan. Tetapi saya bersyukur bahwa ada Yesus yang menjadi pembela. Memang kita mengatakan Yesus adalah pembela kita. Iblis tiap hari menuduh kita dengan perbuatan kita. Ya. Iblis menuduh kita di pikiran kita. Dia mengatakan kamu kan gak layak, kamu udah berdosa, kamu ini. Ketika kita berbuat dosa, kemudian iblis menuduh kita. Akhirnya apa? Kita pergi dari Tuhan. Padahal enggak. Kalau kita tahu kita punya status orang benar, Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita mengatakan ya saya orang berdosa Tuhan, tetapi darahmu melayakkan saya. Kita kembali memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bahkan Adam dengan Hawa tidak langsung dihukum mati pada saat itu, tapi Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan mengatakan dia datang merangkul mereka kembali, dia mencari mereka, dan dia mau memulihkan mereka Bapak Ibu yang terkasih. Jadi kalau kita diselamatkan dengan iman, percaya ini, pegang ini Bapak Ibu. Nanti suatu saat walaupun kita berdiri di hadapan takhta Allah, ya, dihakimi dengan orang-orang, kalau itu seperti itu yang digambarkan oleh pendeta-pendeta, saya percaya Yesus yang akan berdiri menggantikan saya. Dia berdiri menjadi pembela saya yang agung, dan dia mengatakan, saya telah menggantikan dia di atas kayu salib dengan karya yang sempurna. Dan saya pernah mengatakan, tetelestai, tidak ada satu perbuatan pun yang bisa membenarkan mereka kecuali perbuatanku yang telah saya lakukan di atas kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih, jangan takut, ya, karena kita punya pembela yang hebat, yang luar biasa, yang telah berkorban menggantikan kita di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Saudara lebih daripada pemenang. Kalau ada orang yang bilang bahwa saudara belum sempurna, belum kudus, belum layak, bilang dia begini, itu berasal dari setan, berasal dari iblis. Tapi saya mempercayai Injil kasih karunia, Injil yang benar daripada Yesus Kristus, ya. Jangan mau kayak orang Galatia Bapak Ibu, ya, mereka dibodohi oleh orang pengajar-pengajar Taurat bahwa Yesus saja tidak cukup, harus ditambahkan sunat, ditambahkan perbuatan-perbuatan baik, tradisi-tradisi orang Yahudi. Bapak Ibu, Yesus cukup. Jesus enough for us. Jesus enough for me. Jesus enough for saudara. Jadi Yesus cukup. Jangan mau ditipu, jangan mau didustai oleh orang-orang yang mengajarkan hukum Taurat. Bapak Ibu, hukum Taurat it's finished. Hukum Taurat telah selesai. Ya, kasih karunia yang ada di dalam dirimu. Engkau diterima oleh Tuhan. Tuhan tidak lagi marah kepada saudara. Ya, kemarahan Allah itu sudah ditimpakan kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, inilah berita kemenangan buat kita di hari ini.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, saya berdoa saudara berkemenangan terus. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa, saya Pendeta Hendrik Mengesale. Sampai jumpa di firman Tuhan yang berikutnya. Haleluya, amin Bapak Ibu.